Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Mem akan sampaikan tutorial bagaimana membuat PowerPoint menggunakan master slide. Seperti yang kita sudah pelajarin beberapa kali pertemuan, ini digunakan untuk menambah pengetahuan kalian atau melihat kembali jika ada langkah-langkah yang tertinggal. Oke, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buka dulu PowerPoint-nya. Kemudian kita akan masuk ke menu View. Kemudian pilih Slide Master. Nah, sampai di sini yang harus kalian pastikan adalah arahkan kursornya sampai pada mentok di atas. Ya, ini kursor yang ini mentok di atas. Kemudian pilihlah slide yang paling atas atau paling pertama. Ya, jangan sampai memilih slide yang di bawah ini. Jadi pilihlah slide yang paling atas, pokoknya yang slide paling pertama. Nah, ini ingat ya, sekarang ini kita berada posisinya di slide master. Ya, kita berada di slide master. Kemudian slide master ini kita akan membuat toolsnya sendiri, di mana tools itu akan kita buat sesuai dengan selera. Sebagai contoh, Mem akan buatkan tools yang paling sederhana. Kita akan buat sendiri. Ada satu tools untuk ditempatkan sebagai tempat judul, kemudian ada satu tools yang akan digunakan tempat untuk mengetik atau isi, kemudian ada tools atau tombol tambahan untuk ditempatkan sebagai judul ya. Sekarang Mem masuk bikin judulnya dulu dengan cara klik insert, kemudian pilih shape, kemudian pilih yang di antara ini ya, sesuai selera saja. Mem pilih yang paling umum, yang ini ya. Namanya adalah itu rounded rectangle ya, rounded rectangle. Tinggal diklik, kemudian arahkan. Atur sesuai dengan selera ya, kebesarannya dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan masih menu insert lagi. Kita buat lagi untuk tempat mengetikkan atau menuliskan isinya. Boleh yang model ini. Di antara semua ini silahkan kalian pilih yang mana yang sesuai dengan selera kalian. Mem pilih yang ini, meletakkan di sini. Masalah peletakannya disesuaikan dengan selera kalian ya. Tidak harus di sebelah kanan, boleh di sebelah kiri dan sebagainya. Oke. Sesuaikan dulu. Ya, jika sudah, ini ada tempat kosong. Di tempat kosong inilah yang akan kita kasih tools untuk judul yang akan kita linkkan nanti. Masih menu insert lagi, kemudian kita pilih shape, kemudian kita pilih tombol yang paling umum. Kita buat dulu satu. Ya, kalau sudah seperti ini, kita atur posisinya, sesuaikan saja. Ya. Nah, berapa jumlah tombol ini itu disesuaikan dengan materi yang ingin kalian sampaikan. Nah, Mem ambil contoh, misalkan sekarang kita akan bahas tentang prakarya, kemudian jenis bahan campuran ya, jenis bahan campuran kan itu ada batu, ada logam, kemudian ada plastik, ada kayu, ada keramik. Berarti ada 5 yang akan kita bahas. Sekali lagi ini hanya contoh. Jadi berapa jumlah tools itu tergantung kebutuhan kalian yang ingin disampaikan. Mem ambil contoh adalah jenis kerajinan berbasis media campuran. Mem ambil 5 bahan, yaitu batu, logam, plastik, kayu, dan keramik. Jadi kita ini butuh sebanyak 5. Karena kita butuh sebanyak 5, maka kita harus membuat ini 5. Tapi untuk mengefisienkan waktu, maka kita cukup buat satu dulu, kemudian kita edit. Nah, agar tombol ini seolah-olah seperti tombol, jadi ada efek 3 dimensinya, maka kita akan lakukan pengeditan. Caranya, klik kanan, kemudian pilih format shape. Sekali lagi, silakan di sini diklik, ya, klik kanan, kemudian format shape. Oke,
Jika sudah format shape, nanti akan muncul. Oke. Ini fill line. Kalau fill itu adalah isinya, kalau line itu adalah garisnya. Sekarang kita masuk ke ini dulu, fill dulu, ya. Kemudian kita akan membuat fill-nya. Ini kaitannya dengan warna, ya. Silakan kalian mau ganti warnanya boleh. Kemudian kalau mau diganti teksturnya dan sebagainya boleh. Kalau line itu adalah warna garisnya. Oke. Kemudian ini skip dulu, nanti sesuai selera soalnya. Kemudian kita pilih yang tengah. Pilih pada bagian efek, ya. Kemudian kita cari 3D format. Bagian efek, kemudian 3D format, ya. Kemudian kita akan ganti settingannya 3D-nya, top bevel dan bottom bevel. Top bevel kita pilih yang ini, circle. Kemudian bottom bevel kita juga pilih yang ini, circle. Nah, ini silakan ketebalan dimensinya diganti, ya. Silakan kalian mau berapa boleh, bebas. Tapi jangan sampai beratus 100 juga, nanti terlalu gendut dimensinya. Efek 3 dimensinya, sorry. Kemudian ini juga sesuai selera saja ya. Mem ambil 12 saja semuanya. Nggak harus sama, boleh atasnya berbeda, bawahnya berbeda. Ini kan width dan height-nya sesuai selera kalian. Kalau sudah, silakan di close. Ya. Maka tombolnya seperti kelihatan ini, ya. Seperti seolah-olah berbentuk tombol 3 dimensi. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal klik Ctrl C, Ctrl V. Berapa yang dibutuhkan? 5, berarti kita Ctrl V sebanyak 4 kali. Oke, kalau sudah muncul 4, silakan ditarik saja. Sesuaikan tempatnya. Nah, misalkan gini nih. Ya, oke. Misalkan mem begini nih. Kalau mau dikasih jauh-jauhan boleh. Ya, itu sesuai dengan selera kalian. Kalau mem merasa punya mem sudah cukup, ya mem nggak akan diatur aja. Cukup nggak, rata nggak, gitu-gitu aja nih. Ya, seperti ini. Oke. Ya, cukup punya mem. Nah, tadi mem sampaikan mem akan bahas tentang jenis bahan yang akan digunakan dalam kerajinan berbasis 3D campuran. Maka yang akan membahas itu ada 5. Jadi sekarang kita tulis dulu edit text. Yang pertama adalah contohnya misalkan batu. Terserah ya, ini silakan diatur aja. Kemudian yang kedua misalkan sesuai dengan ini, edit text lagi adalah logam. Kemudian yang ketiga itu adalah plastik. Kita ada lagi. Kemudian yang keempat itu adalah kayu. Dan yang terakhir adalah keramik. Oke, yang harus kalian ingat, jika background yang kita pilih warnanya terang, maka tulisannya harus menggunakan warna gelap. Begitupun sebaliknya, jika background yang kita pilih cenderung berwarna gelap, maka jenis tulisannya kita ganti berwarna terang. Karena ini warnanya terang, mem ganti saja warnanya. Ya, seperti biasa di hold di sini, di bold dulu, kemudian ganti warnanya. Lebih tegas warna hitam kan ya. Nah, ini gitu. Karena background mem yang mem pilih adalah warna terang, sedikit terang. Jadi mem harus memilih warna tulisan yang gelap. Oke. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan tambahkan tools home dan close. Caranya seperti tadi, shape, cari di bawah sini. Action button, kemudian pilih yang home. Kalau sudah, tambahkan di sini. Kalau muncul seperti ini, cancel dulu. Kemudian satu lagi, insert lagi, close. Close itu di sini,
equation shape. Pilih yang multiply. Sama seperti tadi, kita arahkan seperti ini. Rapikan saja. Sesuaikan saja, ya. Oke. Digeser-geser. Pokoknya ini tergantung selera kalian. Oke. Kalau ini juga kita akan jadikan tombol. Sama seperti tadi, kita atur format shape-nya. Ya, karena kita akan jadikan tombol, kita atur format shape-nya. Ya, kita atur format shape-nya. Sama seperti tadi, kita ganti circle. Kita ganti circle, kemudian kita besarkan. Mau langsung diginiin juga bisa. Oke. Ya, silakan saja. Ini silakan. Oke. Misalkan gini, Mem mau ganti warna, oh boleh. Warna isi itu berarti fill. Ya, kalau mau warna lainnya berarti yang lain. Mem mau ganti warna luarnya saja deh. Misalkan Mem ganti warnanya merah. Nah, jadi begitu. Ya. Kemudian silakan diatur sendiri sesuai selera kalian. Kemudian silang nih tombol close juga akan Mem atur ininya. Ya, Mem atur juga 3D formatnya. Ini lagi circle, kemudian mengganti sama seperti tadi diganti supaya tombol ini seolah-olah didimensi, ya. Oke, kemudian Mem ganti lagi warnanya. Kali ini yang Mem ganti adalah dalamnya, warna fillnya. Kalau tadi warna lainnya, sekarang warna fillnya. Mem ganti warna merah, maka seperti ini. Kemudian line-nya Mem bikin tegas dulu, warnanya Mem ganti warna hitam. Line tuh garis pinggirnya ya. Mem kasih ketebalan garis pinggirnya biar kelihatan. Tuh. Oke, bedanya kelihatan. Oke. Kalau sudah seperti ini, ya. Jadi ini digunakan untuk menulis judul. Ini nanti untuk meletakkan isi dari pembahasan ini. Ya. Kalau sudah sampai di sini, sekarang kita akan atur sini themes-nya. Ya, kita atur temanya. Nah, tema ini macam-macam. Silahkan dipilih sesuai dengan selera. Yang perlu kalian ingat, ada beberapa tema yang tidak support dengan desain yang kita buat. Kemudian sekarang kita ambil satu dulu deh, contoh deh ya. Kita ambil satu, coba ini, ya. Mem ambil satu contohnya begitu. Tunggu, masih loading. Oke. Nah, kalau seandainya di sini gambarnya berubah menjadi warna desain, maka tema yang kita pilih support dengan desain yang kita buat. Tapi jika kita pilih dulu sebentar, mana ya? Ini coba pilih ini, support nggak ya? Oh, ini masih support. Ganti dulu. Ini bingung cari yang nggak support yang mana. Ini support. Oh, ini juga support. Aduh, kasih contoh yang nggak support malah bingung. Coba ini. Nah, kalau yang muncul di sini itu adalah desain yang kita buat sama seperti ini tapi mininya, maka tema yang kita pilih tadi itu tidak support. Maka kita pilihlah yang support saja. Ya, tadi yang ini support nggak? Oke, kita lihat. Mel ambil pilih satu. Oh, ini support karena yang muncul adalah desain yang kita pilih. Oke, kalau sudah mencari warna dulu, boleh dipilih warnanya. Cari warna yang menarik, silahkan. Ya, sesuai dengan selera kalian. Dan ambil ini deh. Oke, ambil ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian Mem akan close master view-nya. Oke. Nah, jika kita close, ini kita kembali ke view normal ya. Ini kita sekarang berada di normal. Tadi kita kalau kita kembali ke master slide jadinya begini, ya. Ini kalau kita mau kembali ke normal, maka kita klik view normal atau caranya dengan gini view normal atau cara kedua dengan close master view. Ya, sama saja ya. Kalau sudah seperti ini, maka kita tulis dulu judulnya adalah jenis, misalkan ya, ini tadi memang contohnya kan jenis
kerajinan ya, jenis bahan kerajinan campuran. Contoh. Kemudian setelah judul, biasanya kita kalau ini sesuai selera lagi ya, mau di center, mau di mana, sesuai dengan pengaturan seni kalian ya. Ini di sini agak tengah, kemudian di bawah itu biasanya nama kalian, nama pembuat PowerPoint dan identitas lainnya, misalkan SNPN, nomor PPU atau nomor telepon kalian. Ini misal ya, silakan diedit lagi, boleh diganti size-nya, boleh terserah kalian ya. Ini ambil begini dan pilih center, kemudian ini juga mengganti, pilih yang ini deh. Oke, nah center boleh. Nah kalau misalkan warna ini udah cukup tegas, maka tidak perlu diganti dengan warna hitam. Tapi kalau tidak tegas, silahkan diganti dengan warna hitam. Ya, oke, sudah judul. Sekarang tinggal di enter, maka desain yang kita buat ini sudah muncul. Betul ya? Ini tadi yang kita buat di slide master. Kemudian ini ada garis tipis-tipis nih. Nah, garis tipis-tipisnya ada dua, garis untuk judul dan garis untuk isi. Nah, supaya dia efektif, maka kita paskan dulu garisnya. Dan kita paskan dulu garisnya sesuai dengan desain yang kita buat. Misalkan mem seperti ini. Oke. Kemudian ini juga bagian isi, mem tarik, mem paskan dulu supaya dia nggak melebar di luar. Oke, sampai sini. Oke. Ya, begini. Dipaskan saja. Dah, kalau sudah, sekarang kita pastikan dulu, walaupun kita belum punya isinya, kita harus punya slide yang berisi judul-judul ini. Ya, ini yang pertama, menulis dulu batu. Batu. Warnanya kurang tegas, kita tebalin. Kita hitamkan. Oke, kita bikin ke tengah. Oke, batu. Misalkan begitu nih ya, batu. Nah, kalau sudah punya satu, supaya nggak dua kali kerja setting dan sebagainya, maka ini cukup diduplikat. Klik kanan, ini kursornya di sini, klik kanan duplikat slide. Kemudian yang kedua apa? Logam. Tinggal kita ganti. Logam. Terus yang ketiga apa? Plastik, tinggal duplikat lagi. Oke, plastik. Tinggal sini lagi, klik. Di kanan lagi, duplikat lagi. Kemudian pilih kayu. Ganti dengan kayu. Jadi kita nggak perlu setting ulang, jadi tinggal ganti tulisannya saja. Kemudian klik kanan, duplikat lagi, habis kayu adalah keramik. Oke, nah kalau sudah, nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah ini kita sudah punya 5 isi nih, maka kita tambahkan lagi 2 slide. Yang pertama adalah slide yang akan berisi menu home. Kemudian ada lagi satu slide yang berisi untuk meletakkan link close. Close ini bukan ke end show, tetapi close ini adalah ke ending. Biasanya di ending itu berisi ucapan terima kasih atau selesai dan sebagainya. Oke, kita tambahkan dulu. Kalau kita pakai yang ini kan jelek nih desainnya, kurang bagus lah ya gitu. Maka kita pilih yang ini aja, kita jadikan sebagai halaman kedua dan halaman terakhir. Caranya klik kanan duplikat, dia akan muncul di bawahnya. Maka ini kita bisa delete. Oke, kita nggak butuhkan ini. Ya, kita nggak butuhkan. Kita cuma butuh desainnya saja. Silakan ya, gini ya. Oke. Nah, kita hanya butuh desainnya saja. Oke, kalau kita sudah butuh desainnya aja, ini nanti kita akan meletakkan tombol home di sini. Oke, kita akan meletakkan tombol home di sini. Oke, kemudian yang berikutnya satu lagi tombol close. Caranya klik kanan, copy. Yang ini ya, ini saya tombol klik kanan, copy. Kemudian pindahkan paling bawah, klik paling bawah, terus klik kanan, paste. Langsung Ctrl V saja. Ctrl dengan V. Maka dia akan muncul di sini. Sudah? Oke, di sini kita insert text box. Oke.
kita masukkan di sini boleh. Ini misalkan terima kasih. Misalnya, silakan disesuaikan. Ini tebelin. Kita buat dulu yang terima kasih. Kita main mundur saja nih. Oke, terima kasih. Kemudian kita ganti jenis tulisannya. Sekarang ya sesuai selera aja ya. Silahkan diatur. Kalau masih penasaran dan kecilkan lagi, silahkan begini. Kemudian dirasa cukup saja. Oke. Kemudian kalau sudah kita buat semua ini, maka yang akan kita lakukan, ini ingat ya, kita harus buat ini untuk melingkan ya. Jadi kita harus buat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita kembali lagi ke slide master. Ya, kalau sudah kembali ke sini, kita ke slide master. Ingat, pastikan di kursornya di sini ya. Pastikan kursornya di sini. Ya, di paling atas. Nah, sekarang kita akan hubungkan batu, logam, plastik, kayu, keramik, home, dan close. Kita akan menghubungkan. Kalau biasanya kita pakai hyperlink, sekarang kita pakai action. Caranya begini. Klik toolsnya, bukan tulisannya. Kalau kamu klik tulisannya itu berarti yang di sini. Nih, maka di tengah tulisan akan ada kursor yang kedap-kedip. Tapi kalau kamu klik pinggirnya, toolsnya, maka di tengah tidak akan ada kursor kedap-kedip. Yang membutuhkan adalah kamu klik tombolnya di pinggirnya sini ya. Pinggir-pinggirnya sini. Di tengah boleh tapi jangan kena tulisannya. Oke. Kalau sudah, klik insert, kemudian pilih action. Klik insert action. Kemudian pilih yang hyperlink, kemudian pilih panah ini ya. Kemudian pilih slide. Dan ulangi. Setelah ini klik salah satu tools yang ingin kita hubungkan. Kemudian kita pilih action. Kemudian kita klik hyperlink to. Kemudian kita klik panah bawah. Kemudian kita pilih slide. Ya. Nah, tadi kan kita sudah buat nih, ya. Kalau sudah, maka kita pilih tadi kan batu, maka kita klik batu. Ya. Kemudian kalau sudah di oke, kemudian kita kasih sound, boleh tambah terserah pilih. Kemudian kita pilih highlight. Kalau sudah di oke, sekarang lanjut yang kedua. Klik lagi, ingat jangan tengah tulisannya tapi toolsnya. Action lagi, hyperlink lagi, kemudian pilih slide, kemudian pilih logam ke logam. Oke, pilih sound lagi silakan. Kemudian highlight. Oke. Lanjut lagi. Hyperlink lagi. Sama seperti tadi. Slide biar semakin lancar. Plastik ke plastik. Oke. Play sound. Kemudian highlight lagi. Masih ada lagi. Kayu. Oke, terus. Semua harus dihubungkan. Kalau enggak nanti enggak jalan. Ya. Slide. Kemudian pilih kayu. Oke. Sound lagi. Biar semakin lancar, diulang-ulang terus. Oke. Kemudian yang terakhir, keramik, action, hyperlink to, slide lagi, kemudian keramik. Oke. Ya. Highlight. Nah, sudah di semua, sekarang tombol close. Action lagi, hyperlink to, close-nya masih pilih slide, kita pilih yang slide nomor 8. Ya, slide nomor 8 itu tadi ada tulisannya terima kasih ya. Terserah mau slide berapa, pokoknya yang paling terakhir itu adalah slide untuk close yang pertama sini ya. Kalau sudah kita pakai lagi yang pilih up close, highlight. Kemudian home kemana? Home kita akan hubungkan ke start. Slide, kemudian pilih kita slide nomor 2. Oke. Slide nomor 2 tadi yang kita bikin desain untuk meletakkan ini ya. Pilih ini. Oke. Nah, sudah oke. Nah, semua sudah kita linkkan ya. Semua ini sudah kita linkkan. Maka ini kita akan copy, kita akan pindahkan ke depan. Ini semua sudah kita linkkan.
Ini sudah kita linkkan, ini juga kita sudah linkkan, ini juga sudah kita linkkan. Maka ini akan kita copy ke bawah. Caranya kita blok dari luar. Nih. Pastikan semua terblok. Kalau semua sudah ada tanda titik-titik kotak-kotak di pinggir-pinggirnya ini, berarti semua sudah terblok. Ya, kalau masih ada yang seperti ini berarti bawahnya tidak terblok. Yang terblok hanya 3 ini. Makanya kita tarik dari luar, kita lebihkan sedikit juga nggak apa-apa. Nah, nanti semua ini akan terpilih. Ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal Ctrl C, ya, Ctrl CTRL plus C, ya, Ctrl C di keyboard. Kemudian, habis itu kalian ke view normal. Ya, kita ke view normal. Ini view normal ya. Nah, kemudian kita klik slide nomor 2 ini, jangan di sininya, tapi ke sini, klik nomor 2, kemudian Ctrl V, CTRL plus V. Ctrl V. Maka dia akan tercopy. Ya, maka dia akan tercopy. Nah, mau diletakkan di mana, mau diatur boleh. Kalau mem akan taruh di sini, tapi karena warnanya tabrakan, maka mem akan ganti warnanya. Cara ganti warnanya biasa di sini, kemudian pilih, di format, kemudian shape fill itu isi kalau nggak salah ya. Coba kita cek nih, kita bisa ganti. Biasanya cocoknya warna kuning, coba kuning, orange boleh, kuning terlalu norak, orange. Coba, oke, misalkan ya, misal nih, oke cukup, atau kurang bagus kita ganti warnanya sesuai selera saja ya. Ya anggap saja ini deh. Nih, udah memilih. Kemudian ini mau mengganti warna merah, tinggal shape fill-nya saja. Warna merah. Oh, terlalu gelap. Yang ganti warnanya. Oh, gini aja. Ininya tetap warna ini, warna dasarnya tadi. Coklat atau yang ini. Kemudian outline-nya yang mengganti. Nah, bebas ya, terserah kalian ya, diatur aja lah warnanya. Yang mana yang menurut kalian tegas saja. Oke, kalau sudah seperti ini, ya kalau sudah seperti ini, maka ini semua link akan bisa terhubung. Nah, kita kan akan menghindari tombol enter nih, maka bagaimana caranya menghubungkan antara yang satu ke yang dua? Maka kita tambahkan satu tombol next. Kenapa harus satu tombol next? Supaya ini slide pertama ini bisa terhubung ke slide kedua tanpa menggunakan tombol enter. Jadi kita akan buat tombol next, tetapi bukan di master slide, tapi di normal slide, karena dia hanya akan muncul di satu halaman. Oke, ini kemudian pilih panah kanan. Next itu biasanya panah kanan, kalau back itu pilihnya panah ke kiri. Sekarang mem pilih panah kanan dulu. Ini biar bagus. Oke. Kemudian mem akan tambahkan di sini. Terserah tombol next-nya mau di mana, tapi di sini aja deh. Biar nggak ngerusak pemandangan ini. Kalau mem, kalau kalian terserah ya. Di mana aja mah boleh. Ini kemudian outline-nya mem bikin tegas, mem ganti height-nya yang makin tebal. Ini. Kemudian ini seperti tadi, kita ganti 3 dimensinya. Biar kelihatan mantep gitu loh maksudnya, ya. Sama seperti tadi. Ganti saja. Oke. Ingat, yang tombol ini hanya di normal karena dia hanya dibutuhkan satu kali. Kunci utamanya kalau master slide itu dia akan muncul di setiap halaman. Tapi kalau cuma butuh di satu halaman, maka kita akan buat di normal slide. Nah, kalau sudah seperti tadi, ini kita akan hubungkan, ya kita akan linkkan dengan cara insert action. Kemudian hyperlink to next slide. Karena kita butuh ke next slide, ya. Jadi begitu saja, nggak usah diganti. Hyperlinknya tinggal pilih ke next slide. Kalau back itu pilihnya previous slide. Ya, kalau kita butuhnya ke next slide, maka kita
ke halaman berikutnya, maka kita pilih next slide. Oke, kemudian kita ganti gini, ya. Udah, cukup, udah selesai. Apalagi? Oh, satu lagi, tombol close. Nih, di sini juga kita akan butuhkan satu tombol close. Walaupun tadi kita sudah bikin tombol close di sini ya, tapi tombol close ini masih mengarahnya ke slide terakhir. Sementara kalau kita ingin menyelesaikan semuanya, maka kita butuh satu lagi tombol close. Tetapi ingat, tombol close yang kedua ini buatnya bukan di master slide, tapi di normal slide. Ya, terus tadi kita pilih lagi. Ini, kemudian kita klik. Oh, sorry. Ini. Kemudian kita tombol close di sini saja. Atur setting tadi seperti tadi, warna silakan ya, outline-nya boleh ditebalkan semakin mantap, kurang mantap, dan ganti warnanya black. Oke, atur 3 dimensinya, format shape seperti tadi. Ingat kalau 3 dimensi di sini ya, biar kelihatan seperti tombol gitu. Ini, oke, tinggal diklik saja. Maka satu lagi ini kita akan hubungkan, klik insert, kita action lagi, hyperlink to and show. Ya, kalau tadi kan kita ke slide, kemudian kalau next itu, kalau tombol panah kanan itu adalah next, kalau panah kiri itu previous. Kalau khusus yang tombol close ini kita pilih yang end show. Oke, kalau sudah nggak dikasih sound juga nggak apa-apa, karena nggak akan kedengaran. Kalau sudah selesai. Sekarang coba kita akan lihat nih ya, hasil linknya Mem. Mem akan slideshow dulu. Oke, ini hasilnya Mem akan slideshow. Nah, sorry, Mem back dulu. Gue harus di paling atas dulu. Oh ya betul. Slideshow. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kemudian setelah kita potong pertama kali, kemudian kita akan pilih tombol next dengan cara mengklik. Maka dia akan masuk ke halaman kedua. Ya, halaman kedua. Nah, halaman kedua, misalkan nih, kita mau menjelaskannya tidak berurutan, batu, logam, plastik, kayu. Kita langsung mau keramik. Kita klik aja keramik. Maka yang kita akan masuk ke halaman keramik. Nah, ini kan belum ada isinya, tinggal kalian isi sendiri. Ya, misalkan tiba-tiba di sini mau acak, pilih ke logam. Nah, udah logam. Dia sudah terhubung. Mau pilih kayu? Kayu. Kembali ke batu? Batu. Apalagi yang belum? Plastik? Plastik. Berarti linknya udah benar. Nah, sekarang kalau kita klik yang tombol ini, home, dia akan kembali ke halaman ini. Halaman kedua. Kalau kita pilih close yang ini, dia akan ke halaman terakhir, end show. Ya. Kalau kita kalau kita pilih tombol close yang di terakhir, maka akan selesai presentasi. Ya, kita lihat lagi ulang. Nih, ya. Sekarang, kalau tiba-tiba kita lagi presentasi baru sampai kayu, tiba-tiba bilang gini, ya udah akhirin aja, nggak usah dilanjutkan, maka kita langsung sini. Terima kasih. Dan selesai. Ya, ini cara menghubungkan linknya menggunakan action. Kalau seandainya Mem, gimana caranya mau menambahkan video, foto dan sebagainya? Oke. Misalkan begini nih. Misalkan batu, itu yang mau dijelaskan gak cuma satu halaman. Ya, batu itu misalkan batu jenis kecubung, satu halaman. Masih berjudulnya batu, tapi dia punya halaman berikutnya. Maka kita menggunakan, ini kita duplikat. Misalkan ini, batu satu ceritanya Mem kasih judulnya batu satu supaya kalian tahu bedanya ya. Yang ini batu 2, yang tambahin 1 batu 3. Jadi nggak mesti satu halaman, jadi bisa sampai banyak halaman. Nah, ini kita nggak usah kembali lagi ke master slide, kita cukup menghubungkan dengan tombol back dan next saja. Ini ada batu 1, batu 2, batu 3. Nah, oke, kita sekarang buat next dan back-nya sama seperti tadi. Kita pilih tombol ini, next dulu, kemudian kita taruh di sini, di tempat yang kosong saja.
Oke, misalkan seperti ini. Oke, seperti tadi ya, lakukan pengaturan 3 dimensi, tapi sebelumnya juga boleh diganti dulu supaya berbeda. Mem kasih warna apa nih ya? Ini deh. Oke, kemudian shape filmnya juga mem ganti black biar lebih tajam. Mem ganti weight-nya, ketebalannya. Nah, jangan lupa dijadikan 3 dimensi. Seperti tadi, 3 dimensi. Ya. Jangan lupa mainkan 3 dimensi terus. Ini. Oke. Lagi. Ya, sudah. Nah, dia akan tombol ini. Tombol-tombol next. Kalau terlalu besar kecilkan. Boleh. Yang penting kalian paham aja. Tombol next, tombol back. Ya. Oke. Ini ya. Ini kita hubungkan nih tombol next yang ini. Kita hubungkan ke action, ke next slide ya. Oke, mau pakai sound boleh nggak juga nggak apa-apa. Oke, kalau next tuh berarti next slide. Nah, kuncinya begini, kalau halaman 1 dia akan next ke halaman 2, halaman 2 dia akan next ke halaman 3. Nah, halaman 3 tidak usah pakai tombol next ya. Oke, jadi kalau sudah ada seperti ini, maka satu ini kita buat nih, tinggal kita Ctrl C, copy, kemudian kita letakkan aja di sini, klik Ctrl V. Sudah? Nah, kita taruh aja gini, Ctrl V. Ya, jadi di setiap halaman sudah ada tombol next dengan posisi yang sama. Ini ya, ini di halaman 1, batu 1, halaman batu 2, halaman batu 3. Tadi Mem bilang kan, di batu 3 tidak perlu ada tombol next, karena dia sudah berhenti di 3. Maka ini kita jadikan tombol back. Ya, caranya kita size and position. Kita jadikan tombol back. Ya, kita jadikan tombol back. Ini rotationnya kita ganti 180. Coba kita cek, benar nggak ya? Oke, 180 kan? Tapi kita geser. Nah, di sini nih kita gesernya. Nih, kita geser di sini. Ya, karena di sini tempatnya tombol next. Nah, tadi kan ini sudah kita hubungkan dengan tombol next, makanya kita rubah lagi. Kita ganti preview. Oke, nih, sorry, masih ketinggalan satu highlightnya. Kalau sudah dapat satu seperti tadi, copy, Ctrl C, kembalikan ke sini. Ya, nah di sini nggak usah. Jadi gini, kalau halaman pertama dia cukup tombol next. Ini jika dengan judul yang sama ya. Halaman kedua tuh ada next dan back. Nih ya, kalian lihat nih. Bentar. Nih. Halaman 3 itu cukup back. Ini halaman kedua ini. Oke, turunkan sedikit nih, kurang turun. Oke. Halaman ingat halaman pertamanya cukup next. Halaman kedua ada next dan back. Halaman ketiga cukup back. Ya. Nah, ini sudah akan terhubung. Jadi misalkan ini membesarkan slideshow. Oke. Ya, jadi nanti ini tombol ini jika kalian klik dia akan lanjut ke halaman ini. Kemudian akan lanjut ke halaman ini. Halaman 2, next berarti ke batu yang 3. Kalau kalian back maka akan kembali ke batu 2. Kalian back di batu 2 akan kembali ke batu 1. Jadi dengan judul yang sama itu kalau secara umum itu menggunakan di master slide, tapi kalau hanya untuk per halaman gunakan desainnya di normal slide. Ya, ini sudah jadi semua, sudah selesai, tinggal diisi saja. Ya, karena PowerPoint itu kan nggak satu judul, nggak harus satu halaman, bisa 3, 4, 5 terserah kalian. Jadi supaya nggak mubazir kita buat pakai tombol ini, tapi diingat buatnya di normal tambahannya. Oke, ini selesai tutorialnya. Itu saja, silahkan dipraktekkan. Nanti tunggu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bekerja.